Selamat siang ibu-ibu, kebetulan hari ini yang hadir adalah ibu-ibu nggih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Fitria Wulandari. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kediri. Saya berasal dari SDN Badas 2. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan designasi tentang budaya positif yang saya lakukan berdasarkan materi yang telah saya pelajari di modul 1.4. Sebelumnya saya minta supaya panjenengan semua mengikuti apa yang saya katakan. Ya, perintahnya adalah ikuti atau lakukan apa yang saya perintahkan. Monggo semuanya angkat jari telunjuk yang sebelah kanan. Ya. Kemudian kita putar bersama-sama searah jarum jam. Ke kanan, ke arah searah jarum jam, ya, pelan-pelan. Kemudian lebih cepat. Pelan-pelan lagi, lebih cepat lagi, dan tunjuk ke arah dagu. Mana dagunya? Ya, berarti kalau misal panjenengan semua masih menunjuk ke arah sini mengikuti saya, berarti panjenengan konsentrasinya sudah agak menurun. Kalau misal Anda melakukan seperti apa yang saya katakan, dengan menunjuk ke arah dagu sebelah sini, berarti panjenengan konsentrasinya masih bagus. Terima kasih. Baik, tidak apa-apa, sebagai pembukaan saja ya. Semoga nanti pada saat saya mendefinisikan materi yang akan saya paparkan, panjenengan semua bisa konsentrasi. Kita masuk ke pertanyaan awal sebelum nanti saya akan menyampaikan materi saya, di mana pertanyaan pertama saya adalah kira-kira apa ya pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, termasuk di lingkungan sekolah Anda. Siapa yang akan menjawab? Dia monggo. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Fitria. Saya akan mencoba menjawab. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ini penting sekali karena ketika suasana positif itu terbangun, maka kita akan nyaman belajar, nyaman dalam mengajar anak. Anak sendiri pun akan belajar dengan bahagia. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Bu Dewi. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ibu-ibu yang lain setuju dengan jawaban Bu Dewi? Setuju ya. Jadi suasana positif itu akan menciptakan dampak yang mungkin bisa kita rasakan bersama, termasuk salah satunya suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Monggo, siapa yang ingin menjawab pertanyaan kedua? Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nggih, monggo Ibu. Sebagai seorang pendidik, bagaimana saya dapat menciptakan suasana positif di lingkungan saya selama ini, yaitu saya membangun hubungan yang positif dengan siswa, yaitu mendorong partisipasi dan kolaborasi, membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik, seperti itu. Terima kasih sekali atas jawaban yang diberikan. Bagaimana? Setuju? Setuju, benar sekali. Jadi cara yang mungkin dapat kita lakukan untuk menciptakan suasana positif di lingkungan kita adalah membangun kolaborasi yang baik antara guru dengan guru, guru dengan murid, dan sebagainya. Pertanyaan ketiga sebelum kita mulai. Pertanyaan terakhir di awal ini, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Monggo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ketiga? Monggo. Nggih, monggo. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungannya yaitu dengan menciptakan suasana positif dan mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dapat membantu murid untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi pembelajar mandiri yang lebih sukses. Terima kasih atas jawaban yang diberikan.
berikan Ibu, bagaimana pendapat ibu-ibu yang lain? Setuju dengan jawaban Bu Irul? Ya, setuju. Benar sekali. Jadi terdapat hubungan yang erat antara menciptakan suasana positif dengan pembelajaran berpihak pada murid. Kenapa? Karena goals kita yang terakhir pada saat kita belajar di sekolah adalah kita harus sangat peduli dengan murid kita. Tujuan utama kita adalah murid kita. Jadi supaya murid kita itu mampu atau dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, hasilnya maksimal sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita harus menciptakan suasana yang positif. Oke, hari ini kita akan mempelajari konsep inti tentang budaya positif. Apa saja itu konsepnya? Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada juga tentang disiplin positif, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita semua tahu bahwa profil pelajar Pancasila adalah goals yang ingin dicapai oleh semua murid kita di Indonesia yang terdiri dari apa saja? Beriman, bertakwa, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, yang terakhir berkebinekaan global. Benar sekali, panjenengan semua sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila. Berikutnya kita akan mencoba melakukan kegiatan cobalah buka. Anda dan teman Anda kebetulan semua berpasangan. Mungkin Bu Dani bisa berpasangan dengan Bu Yuli sebentar. Di sini kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Dalam kegiatan cobalah buka ini, Anda yang A ini nanti saya minta untuk ibu-ibu yang berada di sebelah sini, deretan kanan, dan sini juga kanan. Panjangnya adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu tugas panjenengan yang A, sebelah kanan ya. Kemudian tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Monggo, mungkin bisa panjenengan praktekkan antara A dan B. Yang sini sebelah A, yang sebelah sini adalah yang B. Apakah panjenengannya A nanti akan membuka kepalan tangan Anda? Bagaimana? Boleh panjenengan memaksa rekan Anda, boleh memaksa, boleh menggelitik, boleh mengadik, boleh memberikan iming-iming sesuatu yang mungkin bisa membuka kepala tangan teman Anda. Bagaimana? Sudah dilakukan? Sudah. Kita perhatikan untuk pertanyaan pertama. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda bagi yang sebelah kanan atau si A? Adakah yang membuka kepala tangannya? Oh tidak. Berarti di sini pertanyaan pertama kita lewati. Pertanyaan kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Apakah semua berarti menutup kepala tangannya ya? Yang A. Kemudian mengapa? Apa alasan Anda untuk tetap menutup kepala tangan Anda? Mungkin salah satu dari panjenengan ada yang bisa memberikan jawaban atau alasan mengapa Anda, terutama yang A tadi, tetap menutup kepala tangannya. Monggo. Oke, monggo Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saat tadi saya mengepalkan tangan, teman di sebelah saya ini
memegang sangat erat tangan saya sekali agar saya mau membukakan. Tenaganya sangat luar biasa nih, gitu. Tapi saya dengan sekuat tenaga juga mau melindungi agar kepalan tangan saya ini tidak terbuka, karena di kepalan tangan saya ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk diri saya. Ya, jika saya kehilangan itu, saya merasakan diri saya itu hampa, kosong, ya. Seperti itu. Terima kasih. Kira-kira apa ya itu yang berada di dalam kepalan tangan Budian? Kalau semisal itu tidak ada, beliau akan merasa hampa. Ada yang bisa menjawab kira-kira apa? Kalau menurut saya, apakah itu uang? Apakah itu suami? Mungkin tidak. Betul sekali. Kita tidak tahu apa yang sedang digenggam oleh Budian tadi, sehingga Budian tetap mempertahankan kepalan tangan Budian, dan Bu Irul gagal untuk membuka kepalan tangan Budian tadi. Nah, dalam kegiatan ini tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa sendirinya yang memegang kontrol tersebut? Apakah Anda sendiri atau teman Anda? Diri sendiri, betul sekali Ibu. Jadi dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa diri kita sendirilah yang memegang kontrol penuh apa yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi selama ini mungkin kita sudah membuat siswa kita menurut kepada apa yang kita inginkan, menurut dengan apa yang kita sampaikan. Kamu harus seperti ini, gitu deh. Nah, perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Siapa yang masih melakukan hal seperti ini? Siapa yang masih melakukan hal seperti ini? Mungkin salah satu atau beberapa dari kita masih melakukan hal ini, termasuk saya mungkin di sebelumnya. Nah, berikutnya harapan dari saya, nanti setelah mengikuti kegiatan desimasi ini, kita semua yang berada di sini berikutnya tidak akan memberikan hukuman lagi kepada siswa dan tidak akan memberikan imbalan atas apa yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Di sini kita juga akan pelajari tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana pendekatan stimulus respon itu sangat berbeda dengan teori kontrol. Kita perhatikan satu persatu. Realitasnya atau kebutuhannya mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama, sedangkan pada teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita setiap manusia itu berbeda. Kira-kira setuju atau tidak dengan pernyataan yang disampaikan oleh teori kontrol? Setuju. Nah, sekali. Pernyataan kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jika saya melihat ini remote G, saya memiliki pandangan yang saya memiliki pandangan A tentang remote ini. Mungkin panjenengan bisa memiliki pandangan yang B atau pendapat B, pendapat lain tentang remote ini. Setuju atau tidak dengan teori kontrol di poin kedua, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda? Setuju, benar sekali. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pada stimulus respon menyatakan bahwa kita itu diminta untuk mencoba mengubah orang lain. Nah, sedangkan pada teori kontrol kita diminta untuk memahami orang lain di sekitar kita, termasuk pandangan orang lain tersebut. Pernyataan selanjutnya adalah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilaku saya, contoh, ngebut di jalan, mungkin alasan saya adalah saya terburu-buru karena di rumah anak saya sedang menunggu, atau ibu-ibu yang di sini ngebut di jalan mungkin hanya karena takut telat, atau pengen segera sampai ke rumah gara-gara pengen ke kamar mandi dan sebagainya, karena jelas kita akan memiliki tujuan yang berbeda. Berikutnya, orang lain bisa
stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk yang sudah panjenengan lakukan tadi, yaitu kegiatan cobalah buka. Kira-kira benar atau salah apa yang disampaikan oleh teori kontrol, bahwa Anda sendiri yang memegang kontrol atas diri Anda sendiri? Oke, benar sekali. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini tadi juga baru saja kita lakukan kegiatannya, bahwa orang yang berpihak sebagai B atau berkedudukan sebagai B tadi ternyata tidak berhasil membuka kepala tangan teman sebelahnya yang berkedudukan sebagai si A. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jika panjenengan semua ingin membujuk seseorang, tapi bujukan itu gagal Anda lakukan, maka tahap terakhir yang akan Anda lakukan adalah pemaksaan. Sedangkan pada teori kontrol menyatakan bahwa kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi apabila Anda ingin mempengaruhi seseorang, harusnya Anda diharapkan untuk mengajak orang tersebut berkolaborasi, bekerja sama, sehingga memunculkan pilihan-pilihan baru, tidak hanya berdasarkan apa yang Anda inginkan. Yang terakhir adalah stimulus respon itu modal berpikirnya menang kalah. Jadi ada pihak yang dimenangkan, ada juga pihak yang kalah. Sedangkan pada teori kontrol menyatakan bahwa modal berpikir itu menang-menang. Jadi dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Berikutnya kita akan pelajari tentang nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi semua orang memiliki tujuan apabila sedang melakukan aktivitas atau kegiatan. Nah, tujuan yang positif inilah yang disebut sebagai nilai kebajikan. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang sedang diinginkan orang tersebut. Sedangkan nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang di awal tadi kita juga sudah sempat membahas sedikit, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bernarkotis, mandiri, gotong royong dan kreatif. Benar sekali. Nah, kita akan mempelajari tentang beberapa nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh beberapa konsep. Yang pertama yaitu dari profil pelajar Pancasila, di mana kita tadi sudah menyebutkan bahwa nilai kebajikan yang dianut oleh profil pelajar Pancasila yaitu goals yang ingin dicapai oleh semua murid yang ada di Indonesia, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sedangkan nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh Ibu Primary Years Program atau PYP yaitu sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan terakhir adalah komitmen. Sedangkan untuk nilai kebajikan yang ingin dicapai berdasarkan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skills adalah keterampilan hidup, kemudian dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Nah, berikutnya kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya apapun yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan. Alasan inilah yang menjadi kebutuhan dasar seseorang melakukan sesuatu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, di mana nanti kita juga akan pelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk kebutuhan bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup ini mungkin kita semua sudah tahu, kebutuhan bahwa seseorang akan dapat bertahan hidup apabila mencapai satu ini, memiliki makanan, tempat tinggal, udara sehingga orang tersebut bisa bernafas, kemudian air, tersedianya tempat tidur, reproduksi. Di mana kebutuhan bertahan hidup ini pasti semua orang akan berusaha memenuhinya. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, di mana kebutuhan ini terdiri dari mungkin salah satu contohnya adalah keanggotaan kelompok. Jadi kita berhasil atau bisa membentuk sebuah kelompok dalam sebuah keanggotaan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, rasa cinta, serta persahabatan. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan, di mana kebutuhan ini terdiri dari rasa diakui kemampuannya. Aku loh bisa melakukan ini. Nah, itu termasuk kebutuhan akan penguasaan. Kemudian memiliki harga diri. Kenapa sih kok ibu seperti ini? Aku loh bisa sebetulnya. Kenapa ibu guru selalu menunjuk si A untuk mengerjakan tugas itu, padahal aku loh bisa. Aku loh tujuan bu, aku bisa. Itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang berikutnya ada lagi untuk membuat keputusan. Jadi semua orang itu berhak untuk membuat keputusan, termasuk keputusan apa yang akan dilakukan pada diri mereka sendiri. Dan mungkin contoh terakhir adalah menjadi pemimpin. Jadi keinginan untuk menjadi pemimpin adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan penguasaan. Berikutnya kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan di sini saya mengambil beberapa contoh, yaitu kebutuhan akan membuat pilihan. Jadi kalau semisal panjenengan di dalam kelas ingin mengajak muridnya melakukan suatu kegiatan praktek contohnya, panjenengan tidak bisa mengajak murid panjenengan untuk kita praktek A ya, jangan menggunakan media yang lain, jangan menggunakan alat yang lain, kita harus menggunakan A, karena mungkin dengan menggunakan media A ini kita semua bisa melakukan lebih mudah. Padahal siswa kita itu berhak untuk membuat pilihan. Bu, sebetulnya saya itu pengen loh, pada di hati kecil mereka, karena mungkin mereka tidak berani menyampaikan aspirasinya, mereka sebetulnya ingin, aku loh sebetulnya pengen membuat ini dengan menggunakan bahan yang lain, bukan yang ini, karena di rumah saya adanya yang ini. Seharusnya kita harus mendengarkan apa yang mereka butuhkan tadi. Berikutnya untuk menyuarakan pendapat seperti tadi, kebanyakan siswa kita itu cenderung diam apabila ditanya sudah paham, jawabannya sudah. Padahal pada kenyataannya pada saat kita melakukan asesmen atau memberikan soal, siswa kita ternyata tidak mampu untuk menjawabnya. Mungkin karena kebutuhan dasar menyuarakan pendapatnya tadi atau kebutuhan dasar akan kebebasannya tidak tercapai. Berikutnya adalah mencoba hal baru. Jadi berikan kesempatan kepada orang lain untuk mencoba hal baru. Supaya apa? Supaya kebutuhan dasar akan kebebasannya dapat tercapai. Dan contoh terakhir adalah berekspresi. Jadi biarkan siswa kita berekspresi sesuai dengan keinginannya, asalkan kegiatan mereka tidak menimbulkan hal negatif bagi orang di sekelilingnya. Kebutuhan dasar yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Kalau semisal hal ini dilakukan akan membuat seseorang merasa senang. Identiknya seperti itu. Contohnya adalah aktivitas yang menyenangkan, bermain game. Kalau saya sendiri hobinya mungkin pada saat saya luang, saya suntuk pikirannya, saya akan drakor. Mungkin adakah yang sama seperti saya? Berikutnya adalah mendaki gunung. Mungkin yang punya hobi mendaki gunung dia akan merasa senang apabila hobinya ini dapat tersalurkan. Dan yang terakhir contohnya adalah mencoba hal baru. Jadi berikan kesempatan kepada siswa kita untuk mencoba hal-hal baru
supaya mereka bisa mengeksplor seberapa jauh kemampuan mereka. Nah, di sini kita akan mencoba sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada seorang anak TK bernama Bimo. Bimo ini selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru, yaitu Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Kalau semisal Bimo menjawab seperti ini, Bimo berlari dengan alasan, "Hore, Ibu Guru mengejarku." Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh Bimo? Monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ini menurut pendapat saya ya, mungkin pendapat yang lain bisa jadi berbeda. Kalau menurut saya, Bimo ini kebutuhan yang ingin dia penuhi itu adalah kesenangan dan cinta dan kasih sayang. Bisa jadi kesenangan di sini mungkin dia senang berlari-lari, merasakan kebahagiaan sendiri ketika dia bisa berlari keluar begitu, dan dia senang, dia bahagia ketika tahu bahwa ibu gurunya itu mengejar dia begitu. Itu mau saya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Bagaimana ibu-ibu yang lain, apakah setuju dengan jawaban Ibu Dewi tentang keinginan Bimo tadi ternyata adalah untuk mencapai kesenangan dan cinta kasih sayang? Bagaimana? Setuju? Coba kita lihat bersama-sama jawabannya apa? Kalau menurut sini jawabannya kesenangan, mungkin juga bisa ditambah akan cinta dan kasih sayang. Benar sekali Bu Dewi. Berikutnya, jika Bimo tadi berlarian tapi dengan alasan seperti ini, "Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku." Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh Bimo? Ada yang bisa menjawab? Monggo. "Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku." Monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bimo adalah penguasaan. Karena di situ ada kata hebat kan aku, nah di situ. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Jadi kalau semisal Bimo mengatakan bahwa "aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku", Bimo ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kira-kira benar apa salah? Coba kita lihat bersama-sama. Penguasaan dia tadi, maaf. Betul sekali. Jadi Bimo ingin memenuhi kebutuhannya akan penguasaan, sehingga Bimo ini merasa hebat karena Bimo berhasil membuat ibu gurunya mengejarnya. Berikutnya, jika jawaban Bimo adalah "Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku", kira-kira jawaban Bimo ini ingin mencapai kebutuhan dasar yang mana ya? Ada yang bisa menjawab? Cinta dan kasih sayang. Benar sekali, cinta dan kasih sayang. Kita buka bersama-sama. Nah, jadi kebutuhan dasar Bimo, kalau semisal Bimo menjawab "Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku", di sini adalah Bimo hanya ingin mencapai cinta dan kasih sayang yang diterimanya dari ibu guru Ani tadi. Tepat sekali. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi dua motivasi, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Di mana motivasi internal itu berasal dari diri kita sendiri, sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar. Di sini seseorang melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini dilakukan berdasarkan adanya motivasi eksternal. Begitupun dengan poin yang kedua, seseorang akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya tak melakukan ini supaya saya nanti mendapatkan hadiah dari Bu Guru atau dari Pak Guru. Jadi motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi eksternal. Sedangkan pernyataan yang ketiga, yaitu seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan utama untuk menghargai dirinya sendiri, inilah yang disebut sebagai motivasi internal.
Jadi sebetulnya kira-kira motivasi yang baik ini termasuk motivasi yang internal atau eksternal ya, yang seharusnya bisa terdapat pada diri kita masing-masing? Internal, benar sekali. Berikutnya kita akan mencoba menjawab pernyataan ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Mungkin bisa panjenengan coba catat di buku catatan panjenengan. Pernyataan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Pernyataan pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi pada saat siswa terlambat, seorang guru memberikan pernyataan atau kalimat seperti ini, silahkan mencatat dalam buku catatan kamu, saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba panjenengan catat terlebih dahulu, nanti kita cocokkan dengan kunci jawaban berikutnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Monggo panjenengan catat terlebih dahulu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jadi pada saat siswa datang, kemudian siswa tersebut tidak menggunakan masker karena pada saat itu adalah masih kejar-kejarnya COVID-19, sehingga seorang guru memberikan pernyataan bahwa siswa itu diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Next, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Jadi pada saat belajar tidak sengaja botol temannya tersenggol sehingga tumpah airnya. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi di sekolah sudah ada aturan untuk menggunakan sepatu hitam, tapi pada suatu hari seorang murid tidak menggunakan sepatu hitam sehingga diberikan amanat untuk tidak menggunakan sepatu atau istilahnya kita sebut dengan nyeker selama 1 hari. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK atau olahraga. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Baik, sudah dicatat jawabannya, kita cocokkan bersama-sama. Nah, yang pertama adalah hukuman. Bagaimana jawaban panjenengan? Benar apa salah? Benar. Berarti kita setuju bahwa mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman. Pernyataan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Bagaimana dengan jawaban panjenengan? Sesuai? Sesuai, berarti sudah hebat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi tadi? Hukuman, berarti sesuai dengan kunci jawabannya ya. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi panjenengan? Konsekuensi berarti sama ya, sesuai. Berarti panjenengan di sini sudah hebat. Termasuk pernyataan yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk konsekuensi? Setuju? Setuju. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu selama seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Setuju? Setuju. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Setuju atau tidak? Setuju. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap, Bu, biasanya berlarian itu membuat siswa merasa lelah, merasa capek. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pernyataan ini dilakukan pada saat pelajaran PJOK, di mana kita semua tahu bahwa pelajaran PJOK sebelum pelajaran itu dimulai, yaitu kegiatan aktivitasnya, semua anak diminta untuk mengikuti kegiatan stretching atau pemanasan, sehingga apabila ada salah satu siswa yang terlambat untuk mengikuti kegiatan pemanasan tersebut, sebagai gantinya siswa diminta untuk berlari sebanyak
2 kali. Berarti panjenengan semua setuju ya dengan jawaban ini? Oke. Baik, berikutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Membuat anak sakit secara fisik maupun hati dalam jangka waktu yang panjang ini terjadi pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang cukup pendek. Tapi di sini sama-sama tetap membuat anak merasa tidak nyaman. Berikutnya, dalam hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan dalam konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Berikutnya, hukuman akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan pada konsekuensi ini akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Hukuman ini memiliki konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi ini memiliki konsep diri yang baik. Oh, saya ini sebetulnya baik kok. Kalau misalnya pada hukuman memiliki konsep, oh saya ini berarti adalah seseorang yang buruk atau seseorang yang salah. Dalam hukuman menyatakan bahwa anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dalam sebuah lembaga dibuat sebuah peraturan di mana tujuan dari aturan itu adalah untuk membuat anak mematuhinya, berarti itu termasuk dalam konsekuensi. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai ini akan dirasakan oleh anak apabila seorang anak mendapatkan hukuman. Sedangkan jika seorang anak mendapatkan konsekuensi, maka anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Nah, selain hukuman dan konsekuensi, ada juga yang disampaikan dalam konteks yang namanya restitusi, di mana di sini dinyatakan bahwa hukuman ini adalah identitas gagal, sedangkan identitas berhasilnya terdapat pada konsekuensi dan restitusi. Apa itu sebenarnya ketiga materi ini? Mari kita perhatikan satu persatu. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tetapi pada restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Berikutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak yang dengan jangka waktu yang panjang, sedangkan pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi dalam restitusi menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak membuat anak merasa minder, tapi dalam restitusi ini akan membuat anak merasa lebih percaya diri. Berikutnya, korban dalam hukuman akan mendapatkan keadilan, sedangkan pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Tetapi dalam restitusi korban akan mendapatkan ganti. Berikutnya, murid atau anak akan tersakiti dalam hukuman, sedangkan dalam konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tetapi dalam restitusi menyatakan bahwa murid atau anak akan mendapatkan penguatan dari kegiatan restitusi ini. Pernyataan berikutnya, perilaku pasif agresif akan meningkat pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tetapi dalam restitusi masalah akan terpecahkan. Kita nanti berikutnya akan pelajari tentang restitusi juga, oke? Pernyataan berikutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini terjadi pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru. Jadi apapun yang dilakukan oleh siswa kita harus memonitor, kita harus mensupervisi, kita harus mengamati dari awal sampai akhir. Tetapi pada restitusi murid belajar
belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi pada restitusi mungkin kita akan merasa lebih dimudahkan apabila restitusi ini sudah berlaku atau berjalan di lembaga kita. Yang pernyataan selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Pada konsekuensi menyatakan bahwa membantu penempatan mengikuti peraturan dalam masyarakat, membantu penerapan. Jadi pada konsekuensi ini membantu seseorang untuk menerapkan peraturan yang ada dalam masyarakat. Tetapi dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi apabila nanti restitusi ini sudah berlaku di sebuah lembaga, maka jika seseorang sudah melakukan kesalahan satu kali, insya Allah berikutnya anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Peraturan adalah titik-titik. Jadi kamu harus titik-titik. Ini terjadi pada hukuman. Sedangkan pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tetapi pada restitusi menyatakan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Yang terakhir tentang hukuman, yaitu murid atau anak akan membenci peraturan. Jika panjenengan setiap harinya memberikan hukuman kepada seorang murid, maka murid akan membenci yang namanya peraturan. Pada konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan, dan cukup menghormati, oh ada aturan, berarti saya harus seperti ini. Itu kalau sebenarnya konsekuensi. Tetapi pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi selain dia akan berusaha menghormati dirinya, dia juga akan berusaha menghormati orang lain, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin bisa merugikan orang lain. Tentang disiplin positif, disiplin sendiri ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi secara tidak langsung apabila seseorang sudah melakukan disiplin, berarti dia akan tetap melakukan itu walaupun tidak ada orang lain di sekitarnya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, di mana nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, kalau seseorang melakukan sesuatu tadi ada alasannya, berarti kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menangani apabila seseorang atau murid kita melakukan kesalahan. Di sini kita juga akan pelajari tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru maupun sebagai seorang orang tua. Posisi kontrol pertama adalah penghukum, kemudian ada juga pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita akan pelajari posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa menyakitkan secara fisik maupun menyakitkan hati walaupun hanya berupa perkataan saja. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Dan guru yang menerapkan posisi ini akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara beliau saja. Kira-kira seperti ini, itu posisi kontrol yang benar atau salah? Salah gitu. Semoga
dari kita tidak ada yang memiliki posisi kontrol seperti ini. Berikutnya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi tadi kalau semisal dalam posisi kontrol penghukum mungkin nadanya tinggi, membentak, kemudian menyakiti secara fisik maupun verbal tadi. Sedangkan pada pembuat merasa bersalah di sini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Karena tadi si guru membuat murid merasa bersalah. Oh, berarti aku tadi salah. Berarti aku adalah seseorang yang salah. Berarti aku sudah mengecewakan A, B, C, dan seterusnya. Kira-kira seperti ini layak atau tidak sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Tidak, ya. Berikutnya kita akan pelajari posisi kontrol sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, jadi tidak akan ada murid yang tersakiti, tidak akan ada hukuman, tidak akan ada hardikan, tetapi si guru akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ada kalimat ajakan di sini. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi kalau semisal guru bisa mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman, mungkin muridnya akan lebih senang jika berada di samping gurunya. Oh, ada bu ini, saya akan mendekati, saya akan mengajak berbicara. Itu adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Di sini guru akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Di sini ada kata ayo, berarti ada kata persuasi atau ajakan. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Berikutnya mungkin guru juga bisa menyampaikan seperti ini. Ya sudah, kalian tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, dalam hal ini hubungan antara guru dan murid, di mana guru mengambil posisi kontrol sebagai teman, itu juga bisa menimbulkan hal negatif. Di sini bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, tapi ternyata Bapak sudah membuat saya kecewa, Bapak sudah membuat saya tidak senang, Bapak sudah membuat saya sedih dan sebagainya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak jika ada guru tersebut saja, sehingga tidak akan mempedulikan guru yang lainnya. Posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai seorang pemantau. Kita semua tahu bahwa memantau itu sama dengan mengawasi, benar sekali. Jadi apabila kita mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, kita pasti akan melihat atau mengawasi setiap gerak-gerik siswa kita. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi apapun yang panjenengan awasi tadi, panjenengan harus bertanggung jawab tentang itu tadi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Di sini posisi pemantau menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan juga hubungan antara pribadi kita dengan murid. Jadi akan menimbulkan jarak antara guru dan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian guru juga bisa menyampaikan sanksi atau konsekuensinya apa kira-kira. Seorang pemantau akan sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, mungkin juga slip catatan, kemudian daftar cek, sehingga posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya.
Posisi kontrol terakhir adalah sebagai seorang manajer, di mana posisi manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi di sini guru merangkul muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sehingga seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi suatu saat apabila dibutuhkan, seorang manajer bisa menurunkan posisinya sebagai seorang teman maupun sebagai seorang pemantau tadi. Tapi idealnya kita sebagai guru, jika bisa, kita harus memposisikan sebagai seorang manajer. Bila kita mengingat murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi yang bisa menjadi manajer di sini tidak hanya gurunya, tapi juga muridnya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di mana seorang manajer akan menyatakan seperti ini. Apa yang kita yakini, jadi nanti akan dikembalikan ke keyakinan kelas yang sudah ada. Apakah kamu meyakininya? Maksudnya meyakini keyakinan kelas tadi ya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya atau memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan tadi? Berikutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan yang terakhir, mungkin posisi kontrol manager bisa menanyakan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, setelah mempelajari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, mari kita pelajari beberapa kasus di mana kasus-kasus ini kira-kira panjenengan semua mungkin bisa menebak, bisa menjawab posisi kontrol apa yang sedang dilakukan oleh bapak atau ibu guru pada kondisi ini. Pada suatu hari, Bu Rini memergoki Bagas mencontek saat ujian bahasa Indonesia. Bu Rini sangat kecewa dan marah terhadap tindakan Bagas. Ia pun menegur Bagas di depan seluruh kelas dan menyita lembar jawabannya. Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang dilakukan oleh Bu Rini pada kasus ini? Monggo, mungkin ada yang bisa menjawab sebagai seorang penghukum, manajer, pemantau, teman, atau sebagai seorang merasa bersalah. Kira-kira apa posisi kontrol yang sedang diambil oleh Bu Rini? Ada yang bisa menjawab? Di sini si Bagas tidak mematuhi aturan, yaitu mencontek pada saat ulangan bahasa Indonesia, sehingga Bu Rini mengambil paksa lembar jawaban Bagas. Monggo Ibu, kira-kira posisi kontrolnya apa? Terima kasih atas waktunya. Nah, posisi kontrol untuk Bu Rini, karena di situ ada yang menunjukkan rasa sangat kecewa dan marah, ada kata-kata marah, sehingga ada menegur Bagas di depan seluruh kelas ini. Jadi menurut saya ini pada posisi kontrol penghukum. Bagaimana menurut ibu-ibu yang lain? Apakah ada yang memiliki jawaban selain penghukum? Jadi tadi kata Bu Dian, Bu Rini di sini mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Apakah dari ibu-ibu yang lain ada yang memiliki jawaban selain penghukum? Setuju penghukum? Tidak ada yang memiliki jawaban lain? Bagaimana kalau semisal dalam kasus ini Bu Rini itu mengambil posisi kontrol sebagai seorang pembuat merasa bersalah? Kenapa? Karena di sini Bagas dipermalukan di depan kelas. Bagaimana? Kurang. Oh gitu. Berarti dari situ Bagas dirugikan gitu, nggih? Oh nggih, betul sekali. Berarti dari sini kita semua setuju bahwa tindakan yang sudah dilakukan Bu Rini ini, Bu Rini sudah mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Oke, berikutnya kasus kedua. Bel berbunyi nyaring menandakan akhir jam istirahat. Namun salah satu murid, yaitu Budi, masih asik bermain game di ponselnya dan tidak segera masuk ke kelas.
Pak Rudi, wali kelasnya, melihat hal itu dan menghampiri Budi dengan langkah tenang. Alih-alih langsung menegurnya dengan nada marah, Pak Rudi memilih untuk duduk di samping Budi dan memulai percakapan dengan ramah. "Hai Budi, asik sekali main gamenya. Tapi tahukah kamu kalau sudah waktunya masuk kelas?" Tanyanya dengan senyum hangat. Budi yang tadinya fokus pada game tersentak dan langsung menyimpan ponselnya. Pernahkah panjenengan menemui hal seperti ini? Mungkin di lembaga panjenengan belum ada ya yang mengizinkan muridnya untuk membawa handphone. Mungkin dari kasus kedua ini, posisi kontrol apa yang sedang dilakukan oleh Pak Rudi terhadap Budi muridnya yang ternyata pada saat bel masuk, si Budi ini malah asyik main game. Di sini Pak Rudi menghampiri, tidak langsung menegur, tidak langsung marah, tapi Pak Rudi malah menanyai, "Kok asik sekali? Tahu nggak kalau tadi sudah waktunya bel masuk?" Bagaimana posisi kontrol apa yang sedang dilakukan oleh Pak Rudi? Ada yang bisa menjawab? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya posisi kontrol yang dilakukan oleh Pak Rudi adalah sebagai teman. Karena di sini alih-alih Pak Rudi mau marah, ternyata dia malah duduk di sampingnya Budi, kemudian bertanya, memilih duduk di sampingnya Pak Rudi dan memulai percakapan dengan ramah kepada Budi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Apakah setuju dengan jawaban Bu Yuli bahwa Pak Rudi ini tadi mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman? Bagaimana? Setuju? Setuju. Berarti di sini karena Pak Rudi tidak langsung marah dia pada saat melihat Budi yang tidak langsung masuk ke dalam kelas saat bel dibunyikan, tapi malah masih asyik main game. Berikutnya, di sini posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang diambil jika seorang guru menyatakan kamu tidak pernah benar-benar melakukannya? Penghukum atau pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa bersalah, benar sekali. Berikutnya, oh maaf, di sini penghukum jawabannya. Jadi jika seorang penghukum mengambil posisi kontrol ini, maka si guru akan menyampaikan kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Berarti ini diambil dengan menggunakan nada yang tinggi. Berikutnya, posisi kontrol apakah jika seseorang menyatakan bahwa apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Benar sekali, posisi kontrol ini adalah sebagai seorang manajer. Nah, kalau yang ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah, di sini ada kata ayolah, berarti ada kata persuasi apa? Pembuat merasa bersalah. Apakah di sini sesuai? Pembuat merasa bersalah atau teman? Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Jadi kalau misalnya seorang ini tidak melakukan hal ini, berarti dia akan membuat Bapak Ibu gurunya merasa kecewa. Berarti benar dia membuat merasa bersalah. Oke, next. Di sini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gaussen, sebuah keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi intrinsik yang kita sebutkan tadi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang ada. Berikutnya tentang pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari keyakinan kelas yang mungkin akan kita buat atau sudah ada ini harus ditinjau dari waktu ke
ke waktu, tidak melulu setiap tahun akan seperti itu. Nah, sekarang kira-kira ini kita lewati saja ya. Berikutnya ini, bagaimana tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas? Prosedur pembuatan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa yang perlu disepakati bersama di kelas maupun di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas poster itu ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Dan yang ketiga adalah susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalau kalimat negatif itu menyatakan bahwa jangan berlari di kelas atau koridor, ini harus diganti menggunakan kalimat positif yang berbunyi berjalannya di kelas atau koridor. Kalau semisal ada kalimat negatif seperti ini, jangan membuang sampah sembarangan, bisa diganti dengan kalimat positif seperti apa? Menjaga kebersihan kelas bisa. Kalau semisal diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya, bisa? Bisa, karena itu termasuk kalimat yang positif. Jadi dalam keyakinan kelas harus menghindari kalimat negatif. Prosedur yang keempat yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana tadi banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Yang sebelumnya ada 10 peraturan harus berkurang paling sedikit 3-7 prinsip saja. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Kalau semisal terlalu banyak, siswa akan sulit untuk menghafalkan. Yang keenam, setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Jadi tidak boleh disembunyikan di tempat terpencil yang tersembunyi. Jadi kalau bisa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini dipampang yang besar di tempat yang terbuka. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan murid-murid di kelas saya, yaitu kelas 5A. Kami datang tepat waktu. Kami membiasakan 4 kata ajaib, yaitu tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Kami menggunakan seragam lengkap dan rapi. Kami saling menghormati dan menghargai. Kami menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir adalah kami menjaga kebersihan kelas. Di sini kita juga akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi goals atau tujuan akhir dari adanya segitiga restitusi adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang akan kita pelajari berikutnya di sini, bahwa segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi di sini seorang guru tidak hanya menghakimi murid jika seorang murid melakukan kesalahan. Melalui segitiga restitusi ini, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan tadi. Dan yang terakhir, akan memberikan penawaran, bukan paksaan dari gurunya. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada
manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir dalam tahapan menstabilkan identitas, di sini meyakinkan siswa bahwa kamu berhak merasa begitu. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kita sudah mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Dalam tahapan ini, guru dapat menyampaikan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang ada pada dirimu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi ternyata kamu tidak akan. Kemudian kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini dalam tahap kedua validasi tindakan yang salah, murid tidak akan merasa kalau dia itu bersalah. Gitu kan. Tahapan yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ini dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu berdasarkan diri kita sendiri. Dalam tahapan ini kita bisa menyampaikan apa keyakinan kelas kita kepada siswa kita, ya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jadi ini bisa ditanyakan kepada siswa apabila siswa sedang melakukan kesalahan. Berikut adalah contoh segitiga restitusi yang saya. Selamat siang, Rian. Dia tahu alamat Idul Fitri? Tahu. Kenapa, Rian? Betul sekali. Baru saja Putri mendapatkan aduan dari Randy. Kalau Rian baru saja mencoret tangannya tadi dengan menggunakan tinta. Kenapa Brian melakukan itu? Nah, tapi yang terjadi apa? Randy marah, betul sekali. Kalau semisal Brian jadi Randy, kira-kira Brian itu marah juga nggak? Iya, betul. Berarti yang dilakukan Brian tidak masalah. Salah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Brian? Betul sekali. Kira-kira Brian tahu apa yang harus dilakukan Brian untuk memperbaiki kesalahan dia? Apa itu? Betul sekali. Kira-kira masih ada lagi? Apa? Betul. Bisa menghapusnya? Masih ada lagi? Apa itu? Betul sekali. Apa yang sudah dilakukan Brian sudah benar. Nah, untung saja yang dilakukan Brian tadi tidak sampai membahayakan yang lain lagi. Kalau misal Brian mengotori baju Randy juga, berarti Brian harus minta maaf. Iya, untung masih hanya mengenai tangannya. Sudah begitu Brian bisa membersihkan tangan tadi dengan menggunakan sabun dan air sesuai yang disampaikan Brian tadi. Yang dilakukan Brian sudah benar. Jadi berikutnya nanti Brian bersihkan tangan ini. Yang kedua membersihkan tangan lagi, dan berikutnya Brian sudah berjanji kepada kita ya kalau dia tidak akan mengulangi tindakan lagi. Ya, terima kasih ya. Dia bisa kembali ke kasusnya. Setelah melakukan kegiatan segitiga restitusi ini, ternyata siswa setelah melakukan kesalahan tidak merasa, oh aku bersalah loh, tapi siswa malah tersenyum di akhir kegiatan ini. Jadi saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi pada sebuah permasalahan di mana suatu hari siswa saya bermain tinta sehingga dia secara sengaja mengotori tangan temannya dengan alasan dia ingin bersenang-senang. Jadi di sini saya menanyakan kepada siswa saya bernama Brian ini, kira-kira apa yang bisa Brian lakukan untuk mengatasi masalah ini. Tadi Brian sudah menyebutkan kalau dia akan minta maaf, kemudian membersihkan tangannya Pendi, dan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini adalah hasil akhir dari kegiatan diseminasi kali ini, bahwa menciptakan suasana positif di lingkungan kelas atau sekolah akan membuat murid merasa
Setuju, baik. Terima kasih. Dari akhir diseminasi saya ini mungkin sebelumnya ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau ingin memberikan tanggapan saja, monggo. Saya persilahkan satu orang saja mungkin karena mungkin panjenengan semua sudah lelah, sudah ingin beristirahat sebelum melakukan aktivitas berikutnya, monggo. Monggo, ada yang ingin memberikan tanggapan? Monggo Ibu Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Fitri atas berbagi ilmunya terkait budaya positif. Bagaimana kita nanti sebagai guru harus bisa bersikap sebagai manajer sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta didik. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu jika terpenuhi dengan baik, maka peserta didik tidak akan melakukan hal-hal negatif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan